Dulu di tahun 2003, saya alhamdulillah berhasil mendapatkan beasiswa Stunet, Student in the Netherlands, artinya belajar di Belanda. Tapi perjuangannya nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Karena aslinya saya berasal dari D3 Teknik Mesin, baru kemudian lanjut ke S1, menjadi dosen di D3 Teknik Mesin UGM, tempat saya kuliah. Kemudian saya merasa harus melanjutkan studi. Nah, pada saat itu ketika bahasa Inggris saya mungkin belum terlalu cukup, tapi saya nekat, pokoknya saya coba. Tetapi saya tes bahasa Inggris dan alhamdulillah mendapatkan IELTS 6. 6 itu cukup tetapi belum secure sebenarnya. Tapi yang namanya nekat kan, saya nggak mau kalah sama yang lain. Ini saya daftar Stunet, ditolak. Saya mendapatkan surat penolakan. Dan ya sudah, saya mau nyoba Amerika, Australia, Jepang, dan sebagainya. Nah, kalau nggak salah sekitar 1 bulan kemudian, saya dikontak oleh Stunet, ditanya apakah masih mau belajar di negeri Belanda. Ya jelas mau lah, hanya perlu setengah detik saya untuk berpikir, nggak perlu mikir malah, siap. Nah, ternyata kejadiannya adalah slot yang tadinya diberikan oleh orang lain di Indonesia, saya nggak tahu mana, entah Indonesia Timur atau Indonesia Barat atau Tengah, calon atau kandidat yang dipilih itu kemungkinan bahasa Inggrisnya mungkin belum siap, sehingga dialihkan ke saya sebagai cadangan. Dan singkat cerita, saya akhirnya berangkat ke Enschede, sebuah kota pendidikan di bagian timur Belanda yang berbatasan dengan Jerman, di Universitas Twente atau Twente University. Programnya adalah program dual degree ternyata. Jadi 4 semester S2, semester 1 di Belanda, semester 2 saya harus pindah ke Dortmund University di Jerman, semester 3-4 ya harus ke Belanda lagi karena beasiswanya kan Stunet. Beberapa teman saya yang dari Brasil, dari India, mereka memilih untuk tetap semester 3-4 ada di Jerman. Nah, perjalanan atau kisah saya ketika pertama kali sampai di Belanda pertama kali musim gugur September 2003, culture shock, pokoknya shock lah, shock terapinya banyak sekali ya, dingin, kaget, yang jelas kangen anak dan ibunya jelas ya. Anak saya baru lahir sekitar 2,5 bulan, gimana rasanya baru punya anak pertama kali, saya tinggal tiap malam nangis. Kemudian makanannya juga kaget, manis enggak, asin ya enggak. Terutama interaksi dengan teman-teman internasional. Karena apa? Ternyata bahasa Inggris saya belum siap. It was not ready at all. Jadi saya benar-benar nggak bisa ngomong, nggak bisa diskusi, nggak bisa nulis nyatet kalau dosen ngajar, bahkan ketika ujian, kuis, ya bingung mau jawab apa, nggak bisa nulis. Dan saya benar-benar under pressure, mental saya kena benar. Bahkan ketika hidup di rumah pun bersama dengan mahasiswa-mahasiswa asing dari Palestina, dari Amerika Latin, dari Spanyol, I didn't make it. Pokoknya karena bahasa ini, kemampuan komunikasi saya langsung ngilang semua dan I did so many mistakes lah. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan ngomong, misinterpretasi, kemudian salah persepsi sehingga saya nggak terlalu bisa diterima di dormitory, di kontrakan itu saya harus pindah. Saya memilih pindah lah ke rumah orang Indonesia, seorang bapak ibu Indonesia di sana, sehingga saya minimal berada dalam satu circumstance bahasa Indonesia dulu. Tapi kembali ke kelas ya, itu saya merasa bahwa dosen-dosen atau mungkin teman-teman, ada teman dari Belanda, Jerman, Brasil, India, kalau ngomong tuh mereka cepat sekali ya, kayak pinter sekali gitu ya. Ya saya karena bahasa Inggrisnya nggak siap ya, ya udah, I was such so much quiet lah. Orang nggak tahu performance saya seperti apa, dan orang nggak tahu seperti apa sebenarnya, karena saya nggak bisa speak up dan saya nggak bisa berkomunikasi. Dan 2,5 bulan setelah saya mulai kuliah di sana, melalui cobaan-cobaan berat itu, akhirnya saya benar-benar jatuh di dalam satu lembah
situasi yang cukup dalam dan hanya dua opsi yang hanya tersisa bagi saya, survive atau pulang. Survive artinya saya harus bisa ngomong, saya harus bisa survive, dan saya jelas memilih harus survive. Akhirnya saya benar-benar 1 bulan lebih saya memacu diri sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Bayangkan, harusnya ya namanya orang nekat ya, harusnya itu sebelum ke sana bahasa Inggrisnya siap dulu. Tidaknya cuma tes IELTS, tapi bisa ngomong, bisa komunikasi, bisa debat, bisa saling mendukung, atau mungkin bisa sedikit berpolitik. Dan I didn't make it. I could not do how to function my English at the time. So it was like 3 embarrassing months in my life. Benar-benar 3 bulan yang memalukan. Tapi at the end saya benar-benar the power of kepepet saya muncul, dan akhirnya ketika saya mati-matian bahasa Inggris dengan praktek ya, belajar bahasa itu harus praktek. Nah itu mungkin yang kurang dari saya. Ketika saya belajar bahasa di Indonesia, saya nggak mempraktekkan banget. Nah ketika di sana sambil praktek, terus akhirnya rasa malu itu jadi tembok kemaluan tebal itu ya sudah. Praktek. Nah ketika semester 2 saya pindah ke Dortmund, kami semua pindah ke Dortmund University, 1 semester di sana. Alhamdulillah, dosen-dosen saya di Belanda kaget. Kok bisa ya mahasiswa Indonesia itu nilainya jadi tinggi sekali? Ya karena bahasa Inggrisnya sudah siap. Dan akhirnya singkat cerita, di semester 2 selesai, nilai saya aman, tapi semester 1 kan nilai saya hancur semua. Saya ulang semua dalam waktu cepat, semester pendek, and I made it, saya berhasil. Dosen-dosen Belanda merasa impress gitu terhadap saya, dan semester 3 magang di Philip Almelo. Semester 4 saya kerja lab, tugas akhir, tesis, dan eventually saya adalah lulusan tercepat nomor 1 di satu angkatan. Ya itulah pengalaman saya ketika saya mendapatkan beasiswa Stunet untuk menempuh S2 magister lebih keterapan itu ya, karena sejak semester 1, 2 itu benar-benar kami di split dalam 2 grup, 5 orang, dan wajib mengerjakan proyek pesanan dari industri. Kalau produk ciptaan kami tidak memuaskan industri, maka nggak bisa lulus. Nah, saya benar-benar, dan itu semester 1 ya, sudah langsung kerja dalam grup diskusi, ya semuanya ngomong, saya kan nggak bisa ngomong di semester 1. Tapi semester 2, I did my best, dan saya akhirnya alhamdulillah berkat dukungan dari Stunet dan pemerintah Indonesia, saya berhasil pulang, lulus tercepat di satu angkatan, dan harapan saya adalah seharusnya lebih banyak generasi penerus saya yang harus lebih hebat dan lebih maju daripada yang sudah saya lakukan. Dan itu cita-cita saya minimal untuk seluruh mahasiswa dan siswa vokasi di Indonesia. Mungkin itu pengalaman saya ketika saya from zero to somebody who can manage to be the graduates dari Twente University dan Dortmund University dengan beasiswa Stunet. Ketika saya mendapatkan beasiswa Stunet, itu honestly ya, itu adalah beasiswa pertama yang saya daftar setelah saya mendapatkan IELTS 6. Jadi bukan iseng ya, percobaan pertama Stunet ya itu. Pertama ditolak, tetapi sebulan kemudian ternyata saya jadi cadangan dan saya dinyatakan sebelum saya dinyatakan layak, saya dipanggil dulu ke Kedubes untuk diwawancara dulu. Dan di situ yang dicek lebih pada soft skill-nya sebenarnya. Soft skill-nya, nah, kalau IPK mereka akan ngelihat ya IPK, nilai termodinamika, ilmu bahan dan sebagainya. Tapi bagaimana cara komunikasi, bagaimana nanti calon yang akan diberi beasiswa ini akan survive atau enggak. Jadi memang interview itu untuk melihat lebih ke psikologi kita, soft skill kita, kemampuan survival ability kita ya. Ya mungkin mereka agak sedikit meleset ya, ternyata 1-2 bulan pertama I was so destroyed.